Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, saya Maudi Cantika Kusumawardani dari 10 MIPA 6. Kali ini saya ingin menjelaskan tentang imperialisme dan kolonialisme. Mari kita mulai. Sebenarnya, apa sih yang dimaksud dengan imperialisme dan kolonialisme itu? Imperialisme adalah sebuah kebijakan di mana negara besar dapat memegang kendali suatu pemerintahan atas daerah lain agar negara itu bisa dipelihara atau berkembang. Sedangkan kolonialisme adalah usaha untuk mengembangkan kekuasaan di luar dari wilayah negara tersebut. Latar belakang. Kolonialisme dan imperialisme mulai berkembang sekitar abad ke-15. Yang diawali dengan munculnya gejala pembaruan di Eropa yang berbentuk 1. Renaissance, merupakan hasrat untuk melakukan suatu progres. Yang kedua, humanisme, adalah kepentingan manusia dan idealisme. Dan yang ketiga, pusat perkembangan Renaissance di kota-kota pelabuhan Italia. Nah, di sini saya ingin menjelaskan dengan singkat latar belakang imperialisme dan kolonialisme yang terjadi di Indonesia. Kejadian ini berawal dari, pertama, kedatangan bangsa Spanyol ke Indonesia. Pada tahun 1492, Christopher Columbus memulai penjelajahan untuk menemukan Kepulauan Indonesia. Namun, ia malah mendarat di Kepulauan Bahama Amerika Serikat. Pada tahun 1521, armada Spanyol di bawah pimpinan Sebastian Elcano mendarat di Maluku dan memborong rempah-rempah yang berasal dari Indonesia. Yang kedua, kedatangan bangsa Portugis ke Indonesia. Pelayaran pertama dipimpin oleh Bartolomeus Dias dan yang kedua dipimpin oleh Vasco da Gama pada tahun 1498. Yang ketiga, kedatangan bangsa Belanda ke Indonesia. Pelayaran ini dipimpin oleh Cornelis de Houtman dan mendarat di Banten pada Juni 1596. Selain hal yang melatar belakangi munculnya kolonialisme dan imperialisme, juga ada beberapa faktor pendukung lainnya, yaitu 1. Ambisi dari 3G. 3G adalah gold, glory, dan gospel. Gold adalah keinginan mencari kekayaan. Glory, keinginan untuk mencari suatu kejayaan. Sedangkan gospel adalah keinginan untuk menyebarkan agama. Yang kedua, adanya teori dari Kopernikus dan Galileo yang menyatakan bahwa bumi itu bulat. Yang ketiga, adanya keinginan mengetahui lebih jauh mengenai rahasia dari alam semesta, keadaan geografi, dan bangsa-bangsa yang tinggal di belahan bumi lain. Yang keempat, kisah penjelajahan Marco Polo yang dituang dalam buku Book of Various Experience. Yang kelima, jatuhnya kota Konstantinopel ke tangan Turki pada tahun 1453. Persamaan dan perbedaan dari imperialisme dan kolonialisme. Kita mulai dulu dari persamaannya. Persamaan dari imperialisme dan kolonialisme terletak pada faktor yang ingin membuat negara yang dijajah semakin menderita dan terpuruk. Mereka ingin membuat negara penjajah semakin maju dan makmur. Lalu perbedaannya terletak dari tujuannya masing-masing, yaitu imperialisme bertujuan untuk menguras habis sumber daya alam atau kekayaan alam dari negara yang dijajah untuk diangkut ke negara penjajah. Kalau kolonialisme bertujuan untuk menanamkan pengaruh pada seluruh bidang kehidupan negara yang bersangkutan. Setelah tahu faktor pendorongnya, kali ini saya ingin menjabarkan bentuk-bentuk imperialisme dulu nih. Apa saja ya? Bentuk imperialisme dibedakan menjadi dua, yaitu berdasarkan waktu terjadinya dan tujuan penguasaannya. Berdasarkan waktu terjadinya. Pertama, ada imperialisme kuno. Imperialisme yang terjadi kurang lebih sejak 1500 Masehi, yang berlangsung pada zaman kuno sampai zaman pertengahan. Semboyan dari masa ini adalah 3G, yaitu gold, glory, dan gospel.
Imperialisme ini dipelopori oleh Portugal dan Spanyol. Yang kedua ada imperialisme modern. Imperialisme ini terjadi pada saat awal revolusi industri sampai dengan akhir Perang Dunia Kedua pada tahun 1942. Yang ketiga, imperialisme ultramodern. Imperialisme yang berlangsung setelah Perang Dunia Kedua hingga sekarang. Imperialisme ini lebih mengutamakan penguasaan ideologi, mental, dan psikologi. Berdasarkan tujuan penguasaannya, imperialisme dibedakan menjadi 4. Yang pertama, imperialisme politik. Penjajah menguasai seluruh kehidupan politik dari negara lain. Yang kedua, imperialisme ekonomi, bertujuan untuk menguasai bidang perekonomian dari negara yang dikuasai. Yang ketiga, imperialisme kebudayaan, dilakukan dengan menanamkan nilai-nilai kebudayaan ke negara yang dijajah. Yang keempat, imperialisme militer adalah suatu bentuk imperialisme di mana penguasaan suatu daerah ditujukan guna kepentingan perang. Sekarang kita bahas yuk apa saja bentuk dari kolonialisme. Bentuk dari kolonialisme dibedakan menjadi 5. Yang pertama ada koloni eksploitasi, yaitu penguasaan suatu daerah atau wilayah, di mana para penduduk diperas habis tenaganya untuk kerja paksa atau kerja rodi. Tak hanya penduduk, sumber daya alamnya pun diambil untuk kepentingan negara yang melakukan koloni. Yang kedua, ada koloni deportasi, yaitu suatu daerah atau wilayah koloni dijadikan sebagai tempat pembuangan narapidana yang tidak dapat tertangani oleh para pemerintah. Kebanyakan dari mereka punya hukuman seumur hidup. Mereka juga dijadikan tenaga kerja tanpa diberikan bayaran, sebagai ganti dari keharusan pemerintah memberi makan mereka seumur hidup. Yang ketiga, koloni penduduk, yaitu penguasaan suatu daerah atau wilayah baru dengan cara mengusir masyarakat pribumi yang kemudian digantikan oleh para pendatang, sehingga membuat penduduk pribumi terabaikan. Yang keempat, koloni kelebihan penduduk, yaitu bentuk kolonialisme di mana penguasaan suatu daerah atau wilayah ditujukan untuk menampung kepadatan penduduk. Yang terakhir, kolonialisme sekunder, yaitu bentuk kolonialisme di mana daerah yang dikuasai akan dijadikan sebagai kepentingan militer atau strategi perang. Nah, sekarang kita masuk ke bahasan terakhir dari imperialisme dan kolonialisme, yaitu tujuan. Kenapa sih para negara penjajah tuh melakukan hal-hal yang tidak biasa ke para negara yang dijajah? Kita mulai dulu dari tujuan kolonialisme ya. Tujuan kolonialisme yaitu 1. Memperbanyak sumber daya alam negara yang bersangkutan, dan tidak lupa juga sumber daya manusianya. Yang kedua, ekspansi budaya. Kita lihat saja contohnya budaya Inggris yang dahulu melancarkan kolonialisme besar-besaran. Hasilnya, sekarang bahasa Inggris sudah awam di telinga kita. Bahkan, sudah banyak orang yang fasih untuk berbicara dengan bahasa Inggris. Ditambah juga sebagai perluasan wilayah untuk mengurangi kepadatan penduduk. Yang ketiga, ada martabat sebuah negara. Dengan dilakukannya kolonialisme, membuat derajat sebuah negara menjadi terangkat karena kekuatan dan diplomasi yang dimilikinya. Tujuan imperialisme menurut Hans J. Morgenthau adalah 1. Penguasaan atau dominasi dunia yang terorganisir secara politis, yaitu suatu imperium dunia. Yang kedua, imperium atau hegemoni yang kira-kira ingin memiliki dimensi kontinental. Yang ketiga, pengaruh yang lebih besar dari kekuatan yang dilokalisir. Nah, itu dia penjelasan mengenai imperialisme dan kolonialisme. Semoga kalian bisa menarik kesimpulan dari apa yang saya jelaskan tadi. Mohon maaf bila ada penulisan dan pengucapan yang salah. Sekian dari saya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Sampai berjumpa lagi.